Baik, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Nurrohi Kartiko dengan NIM 246-222-010. Nah, pada UAS kali ini saya akan membahas ethical issue in e-commerce, renewed analysis based on multiple city of customer relationship. Nah, seperti yang kita tahu bahwa difusi dan penggunaan internet yang sangat luas telah secara signifikan itu mengubah sifat perdagangan, di mana perubahan paradigma perdagangan akibat internet ini mengakibatkan retail tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Nah, pada artikel ini itu eh, mencakup mengenai hubungan antara pelanggan dan penjual. Nah, e-commerce pada artikel kali ini tuh dapat merujuk pada aktivitas umum melakukan bisnis secara elektronik. Seringkali juga ketika eh, dalam e-commerce itu dibahas dalam konteks murni online, sehingga dengan adanya artikel ini tuh mengambil studi kasus mengenai pengaturan secara hybrid, yaitu gabungan antara aktivitas fisik dengan internet dari e-commerce. Nah, eh, dalam artikel ini tuh mencakup penjualan barang melalui internet serta seluruh rangkaian kegiatan pemasaran yang terlibat dalam penjualan di internet, seperti desain produk, penetapan harga, dan promosi. Selain itu juga etika dalam artikel ini tuh membahas mengenai privasi dan e-commerce pada pelanggan, di mana isu-isu etika itu berkaitan dengan hubungan penjual dan pelanggan dalam konteks e-commerce, antara lain pengumpulan informasi jumlah pembelian dari pelanggan, kebiasaan apa eh, membeli pelanggan tuh membeli produk apa, serta eh, terkadang pengumpulan data-data seperti itu berhubungan dengan privasi pelanggan yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin dari pelanggan itu sendiri, serta terdapat dikumpulkan di internet dan disebarluaskan ke pelanggan melalui komunikasi yang terkadang tidak diinginkan oleh pelanggan itu dan mengakibatkan spam kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu understanding relation in e-commerce, Baber, and the internet. Meskipun diskusi tentang e-commerce itu telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, salah satu aspek yang signifikan dalam penelitian yang berkembang ini tuh mengenai e-commerce dan etika, yang khususnya itu berfokus pada hubungan antara penjual dan konsumen atau pelanggan itu. Nah, menurut filsafat relasional Martin Buber,
itu membagi hubungan menjadi dua jenis utama, yaitu Aito, di mana individu itu terlibat secara fisik langsung dan intim satu sama lain. eh, Setiap orang itu mengakui dan menghormati yang lain sebagai individu yang utuh, serta melakukan pengakuan terhadap keunikan orang lain. Nah, yang kedua yaitu I it, di mana I it ini itu eh, merupakan interaksi individu berinteraksi dengan orang lain secara transaksional, serta melihat orang lain sebagai objek atau sarana untuk mencapai tujuan daripada sebagai individu sepenuhnya diakui. Nah, filsafat relasional Baber ini tuh membantu kita memahami berbagai cara kita berinteraksi dengan orang lain melalui koneksi yang mendalam dan penuh empati hingga pertemuan yang lebih pragmatis dan tugas-tugas lebih terorientasi. Nah, pada metodologi ini, pada artikel ini tuh menggunakan studi kasus pada toko-toko FMCG yang menggunakan solusi e-commerce adalah 24 atau H24, di mana dengan menggunakan metode wawancara yang berfokus pada penggunaan solusi e-commerce secara umum dan aspek hubungan pelanggan secara khusus. Nah, fokus utamanya yaitu mengidentifikasi bagaimana hubungan pelanggan dikarakterisasi dengan oleh responden. Yang kedua, bagaimana perkembangannya dibandingkan dengan hubungan penjual pelanggan toko fisik tradisional, serta isu-isu khusus yang disebutkan oleh responden. Nah, pada tabel 12.2 ini itu eh, merupakan karakteristik eh, seseorang yang diwawancarai, serta founder dan direktur dari H24, serta responsible for online sales di eh, yang menggunakan H24 itu sendiri. Seperti yang dilihat ada jenis kelaminnya serta asalnya dan eh, jumlah individu yang diwawancarai. Nah, yang selanjutnya yaitu developing hybrid solution for e-commerce the case of H24. Nah, pada artikel ini itu terdapat 14 toko dalam jaringan ICA FMCG di negara Swedia dengan menggunakan solusi H24 untuk e-commerce. Nah, secara organisasional, H24 sendiri itu adalah entitas terpisah yang tidak memiliki wewenang langsung terhadap pelanggan, tetapi secara praktis menjual merek dagang dan sistem e-commerce kepada toko dalam struktur IGA. Nah, H24 ini tuh sangat selektif dalam memilih tokohnya, terutama dari segi geografis, di mana mereka itu hanya menerima satu toko per area guna menghindari persaingan secara internal.
Nah, e-commerce melalui H24 ini tuh menjadi cara baik untuk mereka untuk bisnis secara online, namun tetap mempertahankan model bisnis yang ada dan mendapatkan keuntungan dari e-commerce. Nah, hal ini juga merupakan solusi untuk staf yang telah ada beberapa tahun. Karena terkadang staf lokal itu untuk pengemasan dan pengiriman dipekerjakan oleh H24 atau toko lokal untuk bekerja khusus dengan pelanggan e-commerce. Nah, yang selanjutnya yaitu finding, di mana para responden itu menyatakan bahwa solusi yang disediakan oleh H24 ini tuh sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka, di mana pelanggan e-commerce itu juga memiliki perilaku belanja yang berbeda dan nilai pesanan mereka itu relatif lebih tinggi. Nah, bagian pengemasan dan pengiriman pada e-commerce ini tuh membutuhkan perhatian yang khusus. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, di mana terdapat perilaku dari e-commerce itu memiliki nilai pesanan yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga toko fisik telah diadaptasi untuk logistik e-commerce meskipun hanya sebagian dan dengan investasi yang terbatas. Eh, Terdapat interaksi dengan dapat interaksi melalui pengemudi yang mengantar barang. Namun ada saluran pengetahuan tentang pelanggan yang lain selain melalui pengemudi, yaitu melalui informasi pembelian dari pelanggan. Nah, identifikasi pelanggannya pada finding sendiri ini adalah comfortability customer, lansia, atau orang dengan keterbatasan fisik, disabilitas sosial, maupun eh, individu-individu yang mengalami permasalahan kesehatan mental, serta pelanggan institusional. Yang selanjutnya yaitu analisis, di mana pada tabel ini itu dapat disimpulkan bahwa e-commerce dalam organisasi hibrida itu melibatkan isu-isu dari toko fisik dan e-commerce murni, namun karakter hubungan e-commerce dalam organisasi hibrida juga menciptakan isu-isu baru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kesimpulan karakter hubungan bervariasi antar bentuk pertemuan yang berbeda dan pilihan etis yang dihadapi oleh penjual mempengaruhi perkembangan hubungan dengan pelanggan. Dalam situasi hibrida, pilihan antara I tahu atau I eat menjadi suatu pilihan aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu concluding dan diskusi, di mana e-commerce itu memunculkan berbagai pilihan moral tergantung pada sifat pertemuan antara penjual dan pelanggan. Eh,
dalam konteks filsafat relasional dari Buber itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat isu etika pada e-commerce itu sangat bergantung pada sifat e-commerce-nya sendiri. Dalam prakteknya, sifat masalah etika sangat bergantung pada pengondisian struktural model bisnis yang terlibat dalam e-commerce. Nah, eh, pilihan rasional eh, yang dijelaskan Babers tadi itu memiliki karakter moral yang mendasar dan dianggap relevan dalam evaluasi etika e-commerce, setidaknya dalam situasi hibrida. Nah, untuk implikasi dari hal ini adalah bahwa perusahaan yang terlibat dalam varian hybrid e-commerce, kasus perusahaan dalam FMCG dan industri bahan makanan itu menghadapi tantangan etika karena kurangnya anonimitas pada pelanggan elektronik. Mungkin sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. eh, Dikarenakan ada terkendala jaringan, jadi saya tidak on cam. Sekian dari saya. Terima kasih.